Sekian dari saya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mestinya kan seruan yang ke-9 ya. Yakin loh. Tapi berhubung saya bicara soal Ramadan ya. Jadi tergibu Ramadan. Hari ini kita memasuki tanggal 28 Sya'ban. Maaf, tanggal 26 Sya'ban. Kalau berdasarkan hadis Nabi, asyahru tis'una wa ishruna yauman. Jumlah bilangan dalam satu bulan itu adalah 29 hari. Berarti tiga hari lagi kita memasuki Ramadan. Ketahuilah bahwa kita berada di antara dua. Pertama, bisa mendapatkan keberkahan Ramadan, atau yang kedua mendapatkan laknat malaikat. Jelas? Berkah Ramadan berdasarkan hadis Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, hadis sahabat yang hidup di Madinah, Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana dia berkata, Rasulullah SAW yubashiru ashabuhu kama qal. Nabi menyampaikan berita gembira kepada para sahabat beliau dengan berkata, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu adalah janji Allah melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa malaikat pernah memohon keburukan kepada 3 orang. Yang pertama, seseorang yang Allah pertemukan dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak masuk surga karenanya. Ya, kemudian kata Jibril, rahimah pun celakalah orang itu. Ya, binasalah orang itu. Jibril mendoakan kebinasaan. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, aminkan ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengaminkannya. Yang kedua, kata Nabi, ada ar-rajulu dzukira ismuhu indahu la yusalli alaika. Ada orang yang mendengar nama Nabi disebut di sisinya, tetapi dia tidak bersalawat untuk Nabi. Ya, maka Jibril meminta kehancuran orang itu. Jibril mendoakan keburukan untuk orang itu. Kemudian kata Jibril kepada Nabi, aminkan ya Muhammad, dan Nabi mengaminkannya. Yang ketiga, seseorang yang kata Nabi, ya, Allah pertemukan dia dengan Ramadan. Hatta kharaja minha. Sampai dia keluar dari Ramadan, lam yughfarulah. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan dengan datangnya Ramadan. Padahal tujuan Ramadan datang adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya ini 2 hadis tidak kontradiksi sih. Ya. Satu mengandung ancaman, satu mengandung harapan. Agar umat Islam berhati-hati menjadikan momentum Ramadan supaya tidak mendapatkan kecelakaan karena doa Jibril tadi. Ingat, yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi, yang gak mungkin kali Allah menolak doanya. Nah, kita berharap tidak menjadi orang yang terkena doa jeleknya malaikat tadi. Nah, bagaimana agar Ramadan kita menjadi pengampunan? Ya, bagaimana agar Ramadan itu betul-betul jika kita mendapatkan ampunan, jika kalau Ramadan dapat menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan kita udah bahas tentang ayat yang ke-6 kan? Udah ingat seruan yang ke-6 nggak? Woi, seruan ke-6 apa? Seruan untuk berpuasa bulan Ramadan. Masya Allah, antum rajin nyata tapi ingatannya buruk loh ternyata. Ya, jadi kalau ibu ngaji nggak ingat bedanya sama monyet apa? Jangan marah ya Bu. Sebagai guru prihatin juga punya murid kok bodoh-bodoh gitu. Padahal gurunya jutek kan? Jujur intelek bukan? Baik. Ada 5 hal yang menjadi kekuatan psikologis kita. Persiapan 5 hal. Jadi Ramadan itu kan adalah amalia jasadiyah ruhiyah ya. Kalau jasadiyah nggak usah saya ajari, deh ke dokter aja konsultasi. Gimana supaya fit menjalani Ramadan ya. Itu adalah urusan dokter lah. Kalau ditanya, emang butuh ya? Butuh lah. Kata Allah bilang apa? Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, fa'iddatun min ayamin ukhar. Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang lemah, maka dia fidyah. Menunjukkan puasa itu adalah konsentrasi pada ibadah fisik.
butuh adanya vitalitas. Tapi sekali lagi saya nggak bahas soal bagaimana menjaga vitalitas jasmani. Ya, cukup baca artikel-artikel kesehatan aja deh. Capek tahu, yang Quran aja lu nggak hafal, apalagi yang artikel kesehatan. Ya, yang ibu hafal biasa apa? Gibah-gibahannya. Ibu kan imagi, ikatan mak-mak gibah. Baik, Bu. Kesiapan ruhiyah pertama adalah keseriusan, kesungguhan untuk meraih kebaikan. Bu, beribadah bagi seorang muslim, beribadah itu butuh keseriusan. Kenapa? Karena ibadah itu harus ada target. Targetnya adalah ibadah yang terbaik. Surat 67 ayat 2 kan? Al-Mulk kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi setiap orang muslim beribadah, targetnya harus mencapai kualitas ibadah yang paling bagus. Kalau kita melakukan ibadah bersifat rutinitas saja, tanpa ada target, bedanya hidup kita dengan monyet apa? Gak ada bedanya kan? Hanya menjalani rutinitas bukan? Coba lihat monyet, bangun, makan, tidur, bangun, tidur, tidak ada targetnya sama sekali. Jangan tersinggung ya Bu. Ya, ini resikonya ngundang saya loh. Ya, alasannya apa? Ketika orang hidup tanpa tujuan hidup, kata Allah, ulaika kal an'am, balhum adal. Ketika hidup tanpa tujuan, maka manusia hidup seperti binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang. Surat 7, Al-Araf 179. Dan binatang yang mirip kita monyet kan Bu? Betul? Secara anatomi mirip ibu-ibu apa? Simpanse bukan? Gorila bukan? Nah, jadi bukan berarti saya rendahkan ibu sebagai monyet, bukan. Ini hanya ilustrasi ayat tadi. Ya, ketika manusia hidup tanpa tujuan, tanpa target, maka dia sama dengan hewan. Bahkan lebih sesat dari hewan. Masih mendingan hewan lah. Hewan kan nggak diazab, Bu. Hewan nggak dimintai pertanggungjawaban. Karena hewan tidak diciptakan untuk diuji. Adapun kita hidup untuk diuji. Lihat surat 76. Surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia dari dua mani yang bercampur agar kami mengujinya. Dan ujian tadi sudah saya jelaskan di surat 67 tadi. Ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, untuk meraih yang terbaik, yang pertama adanya kesungguhan. Ya, keseriusan. Karena Allah menjanjikan pahala-pahala akhirat tidak akan diperoleh kecuali dengan kesungguhan. Dan Allah tidak membantu kita sukses dalam seluruh ibadah-ibadah akhirat kecuali dengan kesungguhan. Lihat surat 17 ayat yang ke-19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun faulaika sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat wa sa'alaha dan bersungguh-sungguh kepadanya, faulaika sa'yuhum mashkura, maka mereka diberi balasan dengan sempurna amalnya.
Jadi Allah menjanjikan balasan kesempurnaan amal dengan syarat yang mencarinya harus sungguh-sungguh. Itu dalil yang pertama. Jadi untuk meraih kesuksesan, untuk meraih sesuatu yang baik itu butuh adanya kesungguhan. Kalau ibu nggak sungguh-sungguh mungkin sarjana nggak, Bu? Karena ibu udah sarjana, ijazahnya kemana? Nggak laku, Bu. Itu urusan dunia, coba lihat. Maka urusan akhirat harus sungguh-sungguh. Sebab ibu kalau nggak bersungguh-sungguh, ternyata di akhirat gagal, kata orang Sunda, naunnya, hosya. Dalil yang kedua, surat 29, Al-Ankabut, ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami. Mencari keridhaan Allah butuh adanya kesungguhan. Lanahdiyannahum subulana. Allah pastikan memberi bimbingan, memberi hidayah untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Jadi kalau kita ingin dipermudah dalam ketaatan, kita ingin dipermudah meraih kebahagiaan, maka hendaklah butuh adanya kesungguhan dalam mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Ingin meraih ridha Allah tapi nggak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Sungguh-sungguh tapi bukan ridha Allah yang kita cari nggak dapat juga. Sehingga di sini dua saling bertemanan. Bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah dengan kesungguhan. Allah pastikan lanahdiyannahum subulana. Kami pasti berhidayah kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan kebaikan itu. Innallaha lama'al muhsinin. Karena sesungguhnya Allah senantiasa selalu bersama orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan ada dua dasar tadi. Dasar mencari keridhaan Allah dan dasar kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam mencari kebaikan, maka Allah tidak akan menyiapkan pahala-pahala kita. Jadi pertama adalah kesungguhan, keseriusan. Ya, Nabi juga bersabda dalam hadits Tirmidzi, siapa yang serius dalam urusan akhiratnya, maka Allah akan menghimpun kepadanya urusan dunia dan akhiratnya. Dan siapa yang sibuk hanya dengan dunia saja, maka Allah akan tampakkan kemiskinan di wajahnya. Akan Al-Quran dan Sunnah memperjelas untuk sukses akhirat. Ibu-ibu pengen sukses akhirat nggak, Bu? Kan ibu baca doa. Kalau ditanya, apa doa sukses akhiratnya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami kebaikan dunia. Tidak disebut kebaikan dunia kecuali dengan akhirat. Kebaikan adalah sesuatu yang tidak memberatkan kita di akhirat. Itu namanya kebaikan dunia. Ya, wa fil akhirati hasanah. Karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Dan selamatkan kami dari azab neraka. Suksesnya kita itu adalah kalau kita bisa selamat dari neraka. Paham? Lihat surat yang ke-19 ayat 7172. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian, melainkan pasti akan menentangi neraka. Artinya kita akan menuju sirat, dan sirat itu bentangannya di atas neraka. Kita akan melewatinya. Kata Allah, siapapun dia pasti lewat di sana. Kemudian kata Allah di ayat 72-nya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Inilah kesuksesan sesungguhnya. Faham? Surat 3 ayat 185 di kalimat yang ketiga. Faman suhuziha anin nari
wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang hari itu Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka dialah sang pemenang sesungguhnya. Dialah orang yang sukses sesungguhnya. Jadi kesuksesan sesungguhnya adalah akhirat. Jadi coba lihat bentangan neraka, butuh keseriusan nggak, Bu? Untuk selamat dari lewat sirat butuh keseriusan nggak? Butuh konsentrasi nggak? Jadi ini alasan pertama mesti serius. Sungguh-sungguh, apalagi udah tua-tua, ibadahnya berulang-ulang gitu aja. Kata iblis, kamu masih seperti yang dulu. Ada perubahan. Ya, tingkat keseriusan kita semakin, waktu kita makin dikit, bukan? Dunia kita makin sebentar, bukan? Sehingga di sini dibutuhkan adanya keseriusan. Itu dalil serius. Dalil serius yang lain apa? Ketahuilah bahwa jangan sampai serius sesudah qaid, tidak ada gunanya, Bu. Lihat surat 23 ayat yang ke-99 100. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini serius enggak, Bu, permintaannya? Dia mengabaikan amalnya sampai kematian datang menjemputnya. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal yang dahulu aku abaikan. Ini serius enggak? Keseriusan yang tidak ada gunanya lagi, kan? Oleh karenanya, ketika Allah berikan kita kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menghayal masih ada hari esok. Apa kata iblis? Gak boleh menghayal. Karena kita sudah tahu apa yang terjadi besok. Coba lihat surat 31. Luqman ayat 34. Berita gaib yang keempat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang menimpanya besok. Apa yang terjadi padanya besok. Ini menunjukkan jangan menunda-nunda setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Setiap ada momentum pertama, maka seriusilah agar tidak menyesal sesudah kematian. Di surat 63, ayat yang 10 Allah kisahkan. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala, ya. Kata Allah, hatta apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat tadabbuba fa yaqulu rabbi laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, kata Allah sampai kematian datang menjemputnya, dia berkata, ya Allah, andaikan aku di waktu sebentar saja, fa asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa akum minas salihin, aku pasti berbuat saleh. Ini keseriusan, bukan? Tapi keseriusan yang tidak ada kesempatan kedua lagi. Itu alasan pertama, kenapa beramal itu butuh adanya kesungguhan, adanya keseriusan. Nggak boleh banyak halusinasi, Bu. Apalagi yang udah nenek-nenek bau tanah. Ya, ada nenek-nenek tadi dituntun tuh ya. Nah, usia ubur-ubur namanya. Kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, kalau gigi sudah gugur, kulit makin kendur, usia makin mundur, alamat badan hendak ke kubur. Namanya usia ubur. Yang mana merasa usia ubur-ubur, yang mana? Yang pertama adalah butuh keseriusan. Yang kedua, butuh adanya ilmu. Agar ibadah kita sukses, butuh adanya persiapan ilmiah, punya ilmu. Kenapa? Karena kualitas kebaikan itu ada pada pengetahuan agama. Kata Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin."
Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, berarti baik kualitas amalnya bukan? Maka Allah fakihkan dia terhadap agamanya. Artinya bahwa kebaikan yang kita raih harus berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena amal itu di luar ilmu. Saya pernah jelaskan di sini bahwa ketika kita beragama tanpa dasar ilmu, apa kata iblis? Lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Lihat surat 22. Al-Hajj. Ayat yang ketiga. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada di antara manusia berdiskusi, berdebat, berbantah-bantahan, berbicara tentang Allah dan syariatnya tanpa ilmu, tanpa petunjuk, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Para ulama menjelaskan, orang yang meyakini sebuah agama tanpa ilmu, sebenarnya dia hanya menjadi anggota setan. Namanya manset. Manusia setan namanya. Kedengarannya nggak enak ya, Bu? Bukan manusia setan, Bu. Manset manusia setan. Gitu. Coba diulangi, Bu. Setan gitu. Kalau ibu-ibu namanya persetan. Perempuan-perempuan setan. Jadi ada kalau perempuan kelakuannya setan, panggil aja persetan, Mbak. Ya, persetan itu perempuan setan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ibu enggak, kan sering diruqyah, Bu. Jadi enggak kesetanan lah insya Allah. Jadi beragama itu dibangun di atas dasar kefakihan. Ya, di atas dasar apa? Tidak boleh berdasarkan tradisi, kebiasaan. Jadi orang beragama dengan kebiasaan itu juga termasuk satanic gang. Lihat surat 5, 104, junto. Surat 31, ayat 21. Korelatif dua ayat ini. Jadi beragama tanpa ilmu, mengikuti kebiasaan-kebiasaan tradisi, ini adalah mengikuti tradisi setan. Surat 5, 104, junto. Surat 31, ayat 21. Karena saling menjelaskan ayatnya. Coba lihat surat 5, ayat 104. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila rasul. Ada di antara orang yang jika diajak, mari kita ikuti agama berdasarkan apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Berarti ilmiah. Agamanya wahyu. Lalu dia menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari kebiasaan bapak-bapak moyang kami. Ya, awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Bongot, bodoh ngotot. Bongel, bodoh ngeyel. Dia tetap ngoyel, walaupun orang tuanya tidak di atas petunjuk dan di atas ilmu. Alasannya apa? Kebiasaan gimana sih? Ibu-ibu dulu kan gitu kan? Sengot, sesat ngotot. Betul ya, Bu? Nah, kata Allah ini sebenarnya satanic gang namanya. Dari surat 31 Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Senada dengan ayat pertama kan? Kalau diajak kepada agama secara ilmiah, jawabannya yang penting kan yang kaku udah gitu ngajari. Sing penting kan niat. Ya, boten napa-napa toh.
Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, kata Allah. Dia ngotot. Walaupun setan mengajaknya ke neraka. Jadi ini menunjukkan beragama tanpa ilmu, sekedar mengikuti kebiasaan, hanyalah mengikuti tradisi setan. Satanic tradition namanya. Jadi kira-kira bahasanya apa? Lanjutkan bersama kita bisa, bukan? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan ilmu, supaya kita sukses meraih kebaikan agama. Yang kedua, Allah melarang kita beragama tanpa ilmu. Allah melarang kita beramal tanpa ilmu. Allah melarang kita melakukan sesuatu apapun tanpa ilmu. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu. Berarti Allah mengharamkan kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, termasuk puasa, salat dan salat. Jadi Allah mengatakan apapun yang kamu lakukan, apalagi urusan agama, jangan semata-mata berdasarkan feeling. Jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Berarti menunjukkan haramnya beramal tanpa ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Makanya Allah jadikan instrumen pendengaran, penglihatan hati. Hati untuk meyakini, menerima. Sarana menerima adalah pendengaran dan penglihatan. Digunakan sebaiknya untuk belajar. Jadi ini dasar bahwa amal itu dibangun di atas dasar ilmu. Tidak boleh berdasarkan feeling. Nabi mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian cara ibadah dariku. Berarti kita beribadah mesti ada dasar ilmu, bukan? Tidak bisa beribadah dengan suka-sukaui. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara ibadah kalian. Berarti butuh ilmu enggak? Ilmu itu yang memastikan ini ada petunjuk atau tidak. Maka sekali lagi, orang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berlari tapi buta, sesat enggak, Bu? Tidak sampai tujuan. Maka dibutuhkan adanya ilmu sebelum beramal. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, kata Nabi. Ilmu itu hudan, petunjuk. Dan petunjuk itu adalah ilmu. Jelas gak, Bu? Itu yang motivasi yang kedua, persiapan jiwa psikologis yang kedua. Yang ketiga, bertaubat sebelum masuk Ramadan. Wajibnya kita bertaubat sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh tergiur hanya dengan hadis man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya sahih. Tapi maknanya tidak seperti yang ibu bayangkan. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman karena keyakinan yang kokoh terhadap Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ihtisaban, meyakini adanya pahala. Jadi kalau ada orang ngomong gini, lu ibadah aja, aku cari pahala kali, jawab aja, lo kan kata Nabi ihtisaban, mengharapkan pahala. Yang nggak boleh kalau menghayal yang tidak Allah janjikan, kan? Saya pernah jelaskan di sini bahwa pahala itu janji Allah, bukan? Karena Allah bilang, kalau kamu ibadah surga, gue nggak harap, lagu nggak. Kafir nggak? Kafir. Karena Anda mengingkari janji Allah. Kekafiran, kemurtadan. Paham? Jadi ibadah aja, jangan kayak pedagang loh. Ya,
atas dasar cinta. Apa kata iblis? Blow on lo. Karena pahala itu adalah janji al-wa'ad. Adalah janji. Mengimani janji Allah itu bagian dari tauhid. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Karena Allah bilang, lu kalau gini gue hapus dosa lo, gue nggak butuh pengampunan dosa, gue yang penting cinta. Kira-kira belagu nggak? Jelas ya? Jadi ihtisaban, mengharapkan pahala yang Allah dan Rasul janjikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni dosa-dosanya. Kesannya kan semua dosa ya. Enggak juga keles. Maksud hadis tadi adalah yang diampuni dosa kecil-kecil saja. Itu pun dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Jadi dosa kecil terampuni dengan kebaikan kalau kita menjauhi dosa besar dulu. Lihat Quran surat 4 An-Nisa ayat 31. Il tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kecil kalian dengan amal-amal saleh kalian. Jadi dosa kecil dapat diampuni dengan dosa besar, syaratnya kita jauhi dosa besar. Juga hadits Muslim. Kata Nabi as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat ke Jumat. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun bainahunna idza jitanibal kaba'ir. Dapat menjadi penggugur antara 2 waktu jika kita jauhi dosa besar. Artinya bahwa kalau kita memasuki Ramadan, kita masih membawa dosa-dosa besar yang belum kita taubati, itu menjadi penghalang Ramadan menjadi penggugur dosa. Maka mesti kita taubati dulu. Jelas? Menunjukkan taubat itu adalah untuk menghilangkan batu besar. Agar bouldernya bisa lewat menggilas batu kecil. Batu besar itu dosa besar. Dan dosa besar tidak akan hilang kecuali dengan taubat. Ya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surat 25 Furqan ayat 70 dan 71. Dosa besar tidak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat. Jika dosa besar telah kita selesaikan, maka amal-amal salih dapat menjadi penggugur dosa. Salat malamnya, puasanya, sedekahnya. Maka supaya sukses pengampunan sempurna, kita bersihkan dari dosa besar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi? Dosa kita banyak atau sedikit, Bu? Banyak atau amat sangat banyak? Jadi tidak usah diperinci dosanya. Sebab kalau Allah suruh ibu bikin buku catatan dosa, satu orang biasa 10 buku loh. Banyak, dan ini mempersulit. Ya, mempersulit kita. Maka tidak pernah Nabi dalam bertaubat itu memperinci dosa. Enggak. Ada ibu-ibu nanya Pak Salim, saya dulu liar Ustaz. Dosa-dosa saya banyak. Apa saya perlu sebutkan? Enggak usah. Ya, yang jelas Anda yakin satu, Anda pasti berdosa. Pastikan bahwa Anda pasti berdosa dengan 2 dalil. Dalil pertama,
surat 53 ayat yang ke-32 di kalimat terakhir. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa dirimu telah suci. Menunjukkan tidak ada yang suci dalam dosa. Faham? Faham? Dalil yang kedua, hadis Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab taubat. Hadis ya 9044. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, kata Nabi. Wa khairul hatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Jadi ini pasti kita punya dosa loh. Saya tanya sama ibu, kira-kira Nabi berdosa enggak? Menurut ibu-ibu Nabi berbuat dosa enggak? Dalilnya apa? Tadi hadis tadi, kullu bani Adam khata'. Setiap Adam pasti buat dosa. Nabi Muhammad, Nabi anak Adam, pasti berbuat dosa. Ya, dalil dari Quran apa? Surat 48 ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa Muhammad yang lalu akan datang. Nabi juga berdosa. Cuma jaminannya Nabi apa? Diampuni tanpa bertaubat, Allah ampuni dia. Tapi apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Ya, hadis Tirmidzi dan lainnya, kata Nabi, ya tubu ilallahi jami'an ya ayuhal insan. Bertaubatlah kepada Allah, wahai seluruh manusia. Ana yauman taubata mi'atu marrah. Saya sehari bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Kalau Nabi yang sudah mendapat ampunan saja 100 kali, gimana kita-kita, Bu? Yang biasa ke mall, Masya Allah. Menurut ibu-ibu, mall itu pusat dosa enggak, Bu? Udah tahu tapi suka ke sana, heran saya. Saya juga ke sana sih. Dan saya sudah ketemu ibu-ibu, Pak. Katanya dosa itu tempat yang dilaknat, ya gimana lagi? Memang kebetulan saya levelnya mall sih. Belagu ya. Guru ada burju emang. Saya sering ketemu murid-murid di Pacific Palace tuh ya. Nah, belanjanya di situ saya. Pernah ketemu di standnya Christian Dior. Bapak jadi beli jadi, Bu. Ya, katanya di sini tempat yang Allah laknat, tapi kan saya suka, Bu. Itu namanya action today, mampus tomorrow namanya. Ya, banyak setan. Tapi sekali lagi kita bertobat. Nah, konsentrasinya gini, Bu. Yang jadi konsentrasi taubatnya, nggak usah serius soal sholatnya. Karena yang diwajibkan itu taubatnya, bukan sholatnya. Faham? Sebenarnya ibu tidak usah sholat khusus taubat, nggak usah. Ibu cukup mendawamkan sholat duha. Sholat duha itu nama lainnya awabin. Awabin artinya orang yang bertaubat. Hadits Bukhari Muslim. Kata Nabi, sholat duha itu sholatnya awabin. Jadi tidak macam sholat taubat, Bu. Faham? Yang dibutuhkan adalah 3 rasa ketika ibu mengucapkan. Contoh ibu sholat duha.
Kalau saya ditanya, Ustadz perlu sholat sunat duha nggak? Sunat taubat nggak usah. Sholat duha aja. Karena sholat duha itu nama lainnya adalah sholat awabin. Sholat orang bertaubat. Dan ini ide dari taubat apa? Karena hadits Bukhari dalam Adabul Mufrad. Aisyah mengatakan, Nabi kalau habis sholat tidak baca dahu-dawa kayak ibu-ibu. Tapi Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi Nabi kalau selesai sholat duha yang dibaca apa? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kalimat taubat bukan? Supaya taubat kita berkualitas, hadirkan 3 rasa. Rasa pertama an-nadam, menyesal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, an-nadam huwa taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Rasa pertama apa? Menyesal, Bu. Ibu tahu dosa itu menjijikan, bukan? Hadirkan rasa menyesal ketika kita bertaubat. Yang kedua, istaghfaru lidzunubi. Serius dalam minta ampun. Allahumma gfirli. Serius, sungguh-sungguh Bu dengan hadirkan penyesalan. Ya. Wa tuba alayya. Dan ampunilah taubatku. Lam yusiru. Ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Paham? Atau ibu zikir pagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 bukan? Hadirkan 3 rasa itu tuh taubat. Jadi tidak perlu sholat sunat taubat. Karena yang dituntut taubatnya bukan salatnya. Biarpun ibu sholat taubat berulang-ulang. Kalau syarat taubatnya nggak dipenuhi, diterima. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Tapi kalau Anda tidak sholat taubat, ketika Anda beristighfar, Anda hadirkan 3 rasa tadi, kata malaikat pasti pas. Faham? Karena syarat taubat yang 3 tadi. Surat 3 ayat 135 kan? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Itu syarat 3 taubat. Kalau kita dengan Allah. Kalau dengan manusia, kita menyelesaikan urusannya dengan manusia. Kalau ibu pernah gibahin orang, minta maaf kepada orangnya. Tapi gak usah diperinci. Ibu perinci pasti digampar deh. Sebutkan global saja. Sorry, gue pasti pernah salah sama lo deh. Wallah gak mungkin gak. Gue minta maaf ya, swear deh demi Allah gue minta maaf. Oke? Gak usah bilang, gue pernah gibahin lo. Gara-gara gue orang benci lo, ya pasti digampar lah. Pasti ibu akan dimaafin. Apa kata dia? Nggak jadi. Sakit, tahu? Kan masalah jadi panjang. Kata para ulama, nggak usah diperinci. Nggak usah diperjelas ketika meminta maaf kepada orang. Cukup sebutkan saja, minta maaf secara global saja. Islam mudah nggak? Jadi Nabi tadi ketika bertobat tidak memperinci dosa kan? Cukup dengan global saja. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan perinci dosanya. Ya, karena Islam itu adalah sesuatu yang mudah. Dan Allah tidak ingin mempersulit hamba-hamba. Jadi, mari kita perbaharui taubat kita. Kalau Nabi saja sehari 100 kali, kita tentu lebih butuh banyak lagi. Jelas? Itu yang keberapa tadi? Persiapan keberapa? Yang keempat, wajib menghadirkan rasa gembira dan senang di setiap momentum ibadah. Wajib, bukan sunnah. Bu, kalau ibu tahu kerjaan ibu pasti diapresiasi.
Kalau ibu tahu bahwa kerja ibu diapresiasi oleh suami ibu, kira-kira ibu senang masak nggak? Padahal suami ibu tidak menghargai jasa ibu kan? Kelihatan ibu ini korban suami kurang asem. Jelas ya? Alasan pertama kenapa mesti bergembira. Setiap kita mengetahui bahwa karya kita dihargai, menghadirkan kegembiraan nggak? Kesenangan nggak? Nah, dalilnya surat 18 ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman berbuat kebaikan, kami Allah tidak menyanyiakan pahala orang berbuat kebaikan. Berarti Allah memastikan setiap kebaikan yang kita apresiasi, bukan? Ibu tiap hari masak enggak? Menyiapkan kebutuhan suami, bukan? Karena ibu merasa diapresiasi nggak jasa ibu? Ibu jadikan beban atau semangat, Bu? Padahal laki lo jangan dipercaya deh, mata keranjang. Tapi keyakinan atas diri membuat ibu semangat masak. Kadang-kadang kaki tangannya terbakar, bukan? Nah, yang janjikan kebalasan itu Allah loh. Gimana Anda ada senang? Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, sebelum saya bawa dalil, saya bawa secara logika dulu. Kalau ibu punya usaha dan ibu lempar ke pasar, semuanya laku, Bu. Setiap hari selalu laku. Pasti ada yang membeli, ibu punya pelanggan tetap. Ibu pedagang, punya pelanggan tetap, dan dipastikan habis. Kira-kira senang nggak produksinya, Bu? Ibu pasti senang. Ibu kan madu, mata duitan. Dalil yang kedua, surat 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Quran, Ramadan baca Quran, bukan? Memberikan salat, bersedekah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan karena mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini menggembirakan nggak, Bu? Ini alasan psikologi iman yang mengapa digembirakan? Mitra bisnis kita siapa? Allah, bukan suami lo yang muka gombal tadi, tukang bohong lagi. Suami Anda pasti mendapati dia, tapi bakal koid, bukan? Suami Anda ke Allah kan nggak mati, kan? Jelas? Jadi itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Bu. Surat 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, Allah nggak peduli. Dengan syarat dia mukmin dan mukminah. Allah jadikan dua hal loh. Nuhiyanahu hayatan thayyibah. Allah pastikan kehidupan lebih baik. Anda kerja banting tulang sampai tulang lunak demi kehidupan lebih baik, bukan? Ini Allah jamin hidup lebih baik. Di mana Anda gak gembira, kan? Faham? Kalau Anda dapat bayar 1, dapat 10, senang gak, Bu? Ini Allah bilang, aku berikan balasan lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Maka ini 2-3 dalil secara umum wajib menghadirkan kegembiraan, bahagia ketika beribadah. Sebab pada saat senang itulah tidak jadi beban, bukan? Implisit perintah gembira di 2 ayat. Surat 10 ayat 58. Perintah bergembira dengan mengharapkan
pahala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan pahala yang Allah janjikan, dengan karunia yang Allah janjikan, dan rahmat surga yang dia janjikan itu, maka hendaklah mereka bergembira karenanya. Kata Allah, falyafrahu, bersenang-senanglah karenanya. Karena apa yang Allah janjikan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya, pahala yang Allah janjikan itu lebih baik daripada harta yang ibu punya. Surat 3 ayat 14. Setelah Allah jelaskan punya istri, punya anak, punya harta, Allah bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah pahala yang lebih baik. Ini alasan kenapa kita mesti bergembira. Kata Allah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Perintah. Dan hukum perintah asalnya wajib. Bersenang-senang. Saya beri contoh, Bu. Kalau ibu pengusaha catering, ditelepon, Bu, saya pesan catering 1.000 orang. Kira-kira ibu ngomel nggak, Bu? Kira-kira ibu tidur atau langsung terbang dari tempat tidur, Bu? Tapi kalau ibadah beda dong. Ibu habis sholat asar, lohor, tiba-tiba asar, buset, baru juga selesai lohor. Ini kadang logika mamat, kan manusia matre, bukan? Mestinya ketika adzan berkumandang itu panggilan transaksi. Semangat. Falyafrahu, bergembiralah. Dalil kedua wajib bergembira. Surat 9 ayat 111. Surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah memastikan membeli jiwa-jiwa dan harta-harta orang mukmin dengan surga, Masya Allah. Bu, dikasih rumah sebagus rumah bonita di Sasak 3 ini, senang nggak, Bu? Kalau dikasih surga gimana? Masya Allah. Sebagus rumah ini kalau sakit gigi nggak enak tinggal di rumah segini. Surga, Masya Allah. Ya, Allah beli jiwa-jiwa kita. Saya potong ayatnya biar cepat ya. Wa'adan haqqan alaihi fit Taurati wal Injil wal Quran. Sebagai janji yang benar. Artinya Allah nggak segombal laki lo. Paham? Allah serius dalam berjanji. Yang sering Allah ulang-ulang itu Taurat, Injil, dan Quran. Menunjukkan betapa seriusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, Allah bertanya, siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Mulyono. Namanya Jijik, janji Jokowi. Kemana Jokowi ini? Kabur dia. Sekarang pusing gara-gara ijazah dia. Allah menepati janji. Kalimat berikutnya Allah perintahkan ke fastabshiru bibaikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan amal-amal saleh kalian, karena itu jual beli kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil wajibnya menghadirkan kegembiraan ketika beribadah. Ketika azan berkumandang, Anda yakin Allah memanggilku membuat transaksi? Paham? Ketika datang waktu sebuah ibadah, yakinlah bahwa Allah sedang mengundangmu untuk bikin transaksi. Kalau ibu tahu diajak bikin proyek gimana, Bu? Senang nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Pasti senang lah, ibu kan ibu matre. Neneknya namanya Nikmat. Nenek matre. Kakeknya namanya Kiamat. Aki-aki matre.
mamanya Bu Mat, bapaknya Pak Mat, anaknya Ahmad. Komunitasnya Mamat. Manusia, gurumu juga sama. Kita satu komunitas. Tapi semangat ini ke akhirat coba diperbesar. Transaksi akhirat. Dan mitra bisnis kita adalah Allah. Al-Ghani, Maha Kaya. Maha penepati janji. Maka selalu bergembira ketika datang satu momentum ibadah. Nggak boleh jadi beban. Ya, psikologis ini mesti dibangun. Ya, karena gembira inilah orang tidak merasa jenuh. Coba tanya sampai pengusaha jenuh nggak? Dia cari keuntungan. Nggak ada, kecuali kelainan dia. Ya, orang yang matre itu nggak pernah capek cari duit kan? Antum kan adalah mantan apa masih? Mantan matre apa masih, Bu? Masih, sama dengan gurumu masih juga. Semangat. Jadi tidak boleh menjadi beban. Jangan merasa ibadah itu membebani. Tapi yakinlah sesuatu yang menyenangkan di balik ibadah itu. Yaitu janji Allah Jalla Jalaluh. Dan sekali lagi, Allah janji AJA bukan JJ. Janji Allah bukan janji Jokowi. Dan Allah nggak butuh masuk gorong-gorong. Dan antum nggak perlu masuk gorong-gorong untuk meraih surganya Allah Jalla Jalaluh. Jelas ya? Yang keempat apa tadi? Menghadirkan rasa bahagia. Gembira. Allah perintahkan 2 kali tadi ya. Wajib kita menghadirkan rasa gembira di setiap amal kita. Karena 3 alasan pertama tadi. Allah apresiasi semua kebaikan. Yang kedua apa? Lupa ya. Allah berikan pasti tidak bangkrut usahanya. Yang ketiga diberi lebih baik dari yang kita kerjakan. Jadi 3 ayat pertama merupakan alasan umum. Ayat kedua dalil wajibnya bergembira tadi. Ini kasih kuliahnya runut nggak, Bu? Mestinya antum cepat sarjana loh. Kalau ujian bisa lulus, Masya Allah. Saya nggak loncat-loncat ngajarnya kan? Nah, jelas? Saya suka pakai deduktif ke induktif. Dari umum ke khusus. Lama nggak kuliah kan? Otaknya ada beku sih kelihatan. Maka perlu dicairkan dengan diketuk-ketuk kepalanya. Yang kelima terakhir. Ya, memohon pertolongan Allah dengan doa. Alasannya 2, Bu. Kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat 76 ayat 30 atau surat 81 ayat 29. Apa kata Allah? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu berkeinginan menempuh jalan lurus, tapi kamu tidak dapat menggapainya jika Allah tidak menghendakinya. Paham? Berarti kita mohon pertolongan Allah enggak? La haula wala quwata illa billah. Kita berkeinginan, berkomitmen. Tetapi kita tidak bisa mencapai tujuan tanpa pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita butuh Allah karena kita lemah. Kita butuh Allah karena kita lemah. Surat 4 ayat 28 dan surat 35 ayat yang ke-15. Saya ulangi, Bu. Ini mahasiswa S3 kan? Sampun sepuh serius. Surat 4 ayat 28. Dan surat 35 ayat 15. Surat 4 ayat 28. Yuridullahu yukhaffifa ankum
wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah selalu memberikan kemudahan, keringanan pada kalian. Karena manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Karenanya dia butuh Allah. Surat 35 Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Maka kita butuh pertolongan Allah. Surat 2 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Sudah kita bahas seruan yang ketiga. Masih ingat nggak seruan yang ketiga, nak? Lupa ya? Masya Allah, bodohnya kalian ini. Kata orang Makassar, tolok-tolok nak kedok. Dede, ku aja kau capek-capek, kau lupa itu, baka. Seruan pertama kan 104. Ya, Al-Baqarah. Seruan kedua berapa? 153. Lupa ya? Masya Allah. Capek saya kok mengajar itu. Kata orang Makassar, teluk-teluk nak kedok. Dede, kasihan sekali muka na itu. Ya alladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan Allah. Karena kita tidak bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Nah, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena dia sang penolong. Maka minta kepada Allah. Berdoa. Di surat 40 ayat yang ke-60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku perkenankan doa-doa kalian. Kenapa butuh doa, Bu? Contoh. Setelah dengarkan ceramah ini, ibu bersemangat nggak? Tapi boleh jadi menjaga Ramadan punya teman salah bisa miring, bukan? Betul? Maka pertama kita minta dikokohkan hati di atas hidayah, tidak bergeming. Surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hatiku condong kepada kesesatan. Kita udah dapat hidayah, bukan? Sudah tercerahkan, bukan? Boleh jadi ketemu setan di luar, jangan percaya Pak Salim loh. Bisa miring nggak Ibu? Ya, karena kadang-kadang teman itu jadi setan. Maka kita mohon hidayah agar hati istiqamah di atas hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Contoh doa yang bisa Ibu dawamkan. Atau doa surat berapa? 18 ayat 10. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lawat dawamkan itu. Rajin baca doa itu. Supaya Allah jadikan hati kita istiqamah. Nggak mencela-mencele. Pagi kedelai, siang tempe atau sebaliknya. Bahasa Ambonnya suntuluyu. Sentuh lalu luyu. Atau dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang mengarahkan hati. Arahkan dan bimbing hatiku agar taat kepadamu, ya Allah. Karena kita butuh hidayah. Kita nggak butuh hidayat orang Cirebon. Kita nggak butuh Taufik Hidayat, orang Garut.
Yang ketemu hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Bu, ada pertanyaan kalau anak nanya nih. Ibu rata-rata udah punya anak belum? Mah, katanya Ramadan setan dibelenggu. Kok saya bisa berbuat jahat? Jawabannya kenapa? Nah, kata Nabi kan setan dibelenggu. Setan udah dikerangkan. Kok kita bisa berbuat jahat? Jawaban ilmiahnya apa? Ya udah nggak nanya-nanya, mama juga nggak tahu. Kata si anak, nyesel banget punya mama kayak lo. Nah, jadi namanya Mamon, Mama Oo nih. Jawabannya apa, Bu? Sumber kejahatan itu dua. Pintu kejahatan bagi manusia itu dua. Pertama nafsu, kedua setan. Nah, setan dibelenggu nafsu lo kan kesetanan. Nah, dalilnya apa? Masih ingat zikir pagi sore enggak? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsuku dan kejahatan setan dan sekutu-sekutunya. Setan dan koleha-kolehannya. Dalil bahwa nafsu itu sumber kejahatan. Surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa berlepas dari nafsuku. Karena sungguh sifat asli nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Nah ini kuncinya, krusialnya, Bu. Jadi kalau setan bilang apa? Nggak ngefek juga kan, Bu. Walaupun sudah dibelenggu, lu kan udah jadi setannya. Jelas, Bu? Yang kita khawatirkan, keliaran nafsu kita ketika Ramadan. Maka minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bimbing nafsuku menjadi nafsu yang bertakwa, ya Allah. Wa zakkiha, sucikan nafsuku dari keinginan kejahatan, ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik pensucinya. Anta wali wa maulaha, dan engkau adalah sebaik-baik pemimpin bagi jiwa. Ini contoh supaya jiwa kita nggak liar waktu Ramadan. Jadi bayangkan gak setan dari sana sambil melihat waktu di kerangkeng loh. Alia lanjutkan, lu kan udah jadi kader kan? Karena nafsu kita tadi kan, nafsu kita sudah dikader oleh setan kan? Maka kita mohon, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda teh naun-naun atuh. Ya Allah, saya teh sadar kalau nafsu saya mah liar. Oleh nah itu, tolong Allah sucikan hati nafsu saya. Pokoknya kayak kabayan sama si Ikal ngatunya. Dengan bahasa apa nggak penting, yang penting kita yakin akan Allah ijabah. Jelas? Mohon agar Allah mensucikan jiwa kita dari golongan kejahatan nafsu tadi. Saya ulangi, Bu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku takwanya. Artinya jadikan nafsu ini condong kepada ketakwaan. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Punya kedua kecondongan kan? Surat berapa itu? Surat 91 kan? Surat 91 surat apa? Asy-Syams. Ayat 10, ayat 89. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecondongan kepada kejahatan lebih besar daripada takwa.
Maka mohon kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Condongkan hatiku pada takwa daripada fujur. Wa zakkiha. Sucikanlah dia ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Dan engkau adalah sebaik-baik pensucinya ya Allah. Ya. Anta wali wa maula. Dan engkau sebaik-baik pembimbingnya. Banyak doa itu dibaca, Bu. Supaya Ramadan nggak liar, apalagi nonton drakor loh. Coba ulangi, Bu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Coba diulang. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Kayak anak TK aja lo didiktir. Ini contoh doa-doa dari Nabi. Agar jiwa kita terbimbing, ya, terarahkan pada bulan Ramadan sepanjang hidup saya. Sehingga mati di atas keimanan, tauhid, husnul khatim. Atau doa lain. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma, tadi apa, coba diulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikan takwa pada nafsu. Berilah hidayah pada hatiku. Jadikan nafsuku tunduk kepada takwa. Jadikan aku al-afaf, selalu menjaga kesucian diriku. Tidak gampang gibah. Tidak gampang ikut iwapi, ikatan wanita penyebar isu. Dan ini merasa cukup dengan apa yang engkau karuniakan kepada aku. Biasa Ramadan, ibu-ibu suka lihat baju baru orang yang ngiler, bukan? Mohon agar Allah kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau misalnya lihat orang kuenya enak, gak apa-apa, ibu kuenya sederhana saja, Bu. Ya, bikin kelepon dari singkong saja enak kok. Ya, saya pagi tadi makan telepon dari singkong. Isinya kenari dan kayu manis. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Coba dibaca doa tadi. Ya, jadi dari awal ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha maulaha. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Tambah lagi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu kebenaran dan mudahkan kami mengikutinya ya Allah. Wa arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Wajinut dapat dan jauhkan kami dari kebatilan itu ya Allah. Ini contoh doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar hati kita istiqamah di atas
kebaikan dan kebenaran. Karena hati kita sontuluyo bahasa Ambon tadi. Sentulah duluyo. Ini kalau ngadi begini semangat, dengar drakor berubah deh. Apalagi sekarang sudah ada drama Cina loh. Saya lihat iklannya udah banyak. Ya, jangan silang saya ikut nonton gak. Ya. Ibu biasa senang paling apa? Drakor atau Cina, Bu? Karena depan saya jaim deh. Jelas ya, Bu ya? Nah, itulah 5 hal sebagai persiapan jiwa kita memasuki Ramadan. Jelas, Bu? Baik, saya udah kelelahan juga. Ya, jadi 5 poin tadi konsentrasikan untuk memasuki Ramadan dan seluruh ibadah-ibadah kita yang lain. Pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Yang ketiga, selalu bertaubat, berbahagia setiap saat. Yang ketiga, selalu merasa gembira di setiap ibadah kita. Dan yang kelima, mohonlah bimbingan Allah Jalla Jalaluhu, pertolongannya. Kalau 5 ini selalu menghiasi hati ibu, wallahi demi Allah, ibadah kita pasti sukses. Gak bisa enggak. Karena berdasarkan janji Allah tadi. Jelas anak-anak? Baik. Ramadan masih ngaji enggak? Yakin loh. Agama Anda enggak tergantung pembantu kan? Pembantu pulang biasa jangan libur. Baik. Ada pertanyaan enggak, Bu? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang di ruang Zoom ini, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana mengetahui mana dosa yang besar dan dosa yang kecil? Kadang-kadang banyak orang melakukan dikira dosa kecil, ternyata dosa besar. Saya pernah meniung di sini 8 indikator dosa besar. Ya, sesuatu dosa besar berdasarkan nas Al-Quran 1. Ya, disebutkan oleh nas kalau dia dosa besar. Contoh, syirik. Surat 4 ayat 48. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi nas dalil mengatakan dia dosa besar. Ya, surat 4 ayat berapa tadi? Di kalimat yang ketiga. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Atau dosa khamr dan judi. Surat 2 Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiq. Yas'alunaka al-khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dalil menyebutkan kalau dia dosa besar. Kata Nabi, ijtanibul kabair. Jauhi 7 dosa besar. Asyirku billah. Al-uququl walidain. Qauluz zur dan semacam. Syirik. Durhaka pada orang tua. Menjadi saksi palsu dan semacam. Jadi dalil mengatakan dia dosa besar. Ada dalilnya bahwa itu dosa besar. Yang kedua, azabnya besar. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang besar. Kalau ditanya kenapa? Dalilnya al-jaza bil jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Yang nggak mungkin balasannya besar kalau perbuatannya kecil. Coba di kuhab baru loh. Nggak ada dosa apa? Kejahatan kecil hukumannya berat, nggak ada kan? Balasan selalu berbanding lurus dengan tingkat kejahatan. Dari syariahnya apa? Surat 6 ayat 160 itu kalimat man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa berbuat satu dosa,
tidak dikasih balasan setimpal dengan dosanya. Kalau adabnya besar, berarti dosanya pasti besar. Yang ketiga, indikator ketiga dosa besar. Jika dosa itu membatalkan iman, membatalkan amal. Contoh surat 39 ayat 65. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika syirik itu membatalkan amal, berarti syirik dosa besar bukan? Ya. Karena membatalkan seluruh amal. Atau contoh riya, atau mengungkit-ungkit pemberian. Ibu sedekahnya 1 miliar. Tapi hanya 1 kalimat saja menghapus dosa pahala ibu. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Nah, surat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan membatalkan pahala sedekah dengan menyakiti orang yang diberi. Ibu kasih sedekah 1 miliar loh. Tapi muka gila loh, hilang pahalanya. Muka gila itu kecil, menghilangkan pahala yang besar. Menunjukkan dia dosa besar. Muka lu gila loh, menyakitin nggak? Menghapus pahala tadi. Ada. Auman atau mengungkit-ungkit pemberian. Maka ini termasuk dosa besar. Karena menyebabkan terhapusnya pahala yang besar juga. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, mendapatkan celaan seperti kafir dan munafik. Kafir itu celaan bukan? Contoh kufur nikmat. Wa man kafara. Barang siapa yang kufur nikmat. Kata kufur dari kata kafir. Artinya celaan. Ya, munafik misalnya. Maka ini termasuk dosa besar karena celaannya besar. Yang keberapa lagi? Ada hukumannya di dunia, had di dunia. Contoh zina. Zina itu ada hukuman di dunia, di akhirat juga bukan? Ya. Contoh, setiap dosa yang ada hukumannya di dunia menunjukkan dia dosa besar. Saking besarnya tidak di akhirat dihukum, tapi di dunia juga dihukum. Contoh zina. Surat berapa? 24 ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'atal jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka deralah mereka masing-masing 100 kali. Ibu-ibu lihat, di situ perempuan zina lebih dahulu disebut daripada laki-laki. Kenapa, Bu? Karena perzinahan diketahui dari wanita, bukan? Ini laki-laki muka munafik, sok suci. Ya, menampilkan wajahnya kayak malaikat, padahal setan beranak di belakang. Yang menanggung resiko perempuan perzinahan, bukan? Ini menunjukkan bahwa kenapa Allah katakan az-zaniyatu. Pezina perempuan. Karena perzinahan dapat diketahui dari kehamilan wanita. Maka disebutkan wanita karena zina itu menonjol bagi wanita. Maka jangan jadi pezina ya Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang enak laki-laki setan tadi. Lakset. Laki-laki setan. Itu contoh. Yang keberapa tadi? Yang keenam. Ya. Dilaknat pelakunya. Ya, contoh surat 2, 159, 160. Innal ladzina yaktumunal kitaba bil bayyinah ya. Innal ladzina yaktumunal kitaba bi ayat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu bina. Ulaika la'anahumullah wa la'anahumul nas ajma'in. Orang menyembunyikan kebenaran, maka dia dilaknat Allah
dan dilaknat oleh seluruh orang yang melaknat. Ini menunjukkan dosa itu besar karena pelakunya dilaknat. Contoh Bu, laki-laki menyerupai wanita dilaknat oleh Allah dan Rasul. Jadi laki-laki pakai baju perempuan dosa besar Bu, karena Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, walaupun dia artis sekalipun. Ya, ini dosa besar karena pelakunya dilaknat. Jelas ya Bu? Jadi jangan kasih anak laki-laki pakai bra, karena dilaknat sama Allah. Ya, jangan kasih anak perempuan pakai jeans ketat, dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka menunjukkan ini dosa besar. Keberapa tadi? Yang ketujuh. Saya lupa. Yang ketujuh, dosa kecil yang berulang-ulang. 1 kali 1000 berapa? Nah, 1 kali berulang-ulang jadi banyak kan? Kata para ulama, dosa kecil yang berulang-ulang. Teori matematikanya apa Bu? Fitrahnya. 1000 kali 1.000.000 berapa? Terakhir, dosa yang dimintai taubat oleh Allah. Setiap dosa yang Allah perintahkan taubat darinya, menunjukkan dia dosa besar. Jadi, itulah 8 indikator dosa besar. Jelas ya? Semoga penanya dapat menangkap apa yang saya jelaskan. Kalau nggak nangkap, itu masalah lo. Bukan masalah gua. Gue udah capek dengannya tadi. Yang berikutnya Ustaz, batasan uzur itu seperti apa ya Ustaz? Karena saya sudah tua, bisa lanjut Ramadan, puasa Ramadan atau tidak? Uzur itu bagaimana? Uzur itu artinya alasan. Uzur secara bahasa dia alasan yang menghalangi seseorang melakukan sesuatu, uzur namanya. Kalau bahasa Sunda, udur sakit ya. Nah, uzur itu artinya alasan. Boleh. Alasan seseorang boleh meninggalkan syariat. Nah, jadi kalau orang disebut uzur, kira-kira ada alasan nggak? Contoh bahaya. Orang usia tua. Kalau dia sholat, bisa koid. Apa dia puasa bisa koid. Nah, ini namanya, maka ada alasan syariat namanya. Paham? Ada orang yang sakit mahnya akut. Kalau dia paksa puasa, maka bisa menyebabkan kematian. Maka alasannya namanya uzur namanya. Uzur artinya sebuah alasan yang menghalangi dia untuk melakukan syariat. Namanya uzur syar'i namanya. Artinya alasan yang mendekati syariat. Sebab ada uzur akal-akalan ala ibu kan. Maka dikatakan uzur syar'i. Ada alasan syariat. Alasan yang dibenarkan oleh syariat. Paham ya? Makanya orang yang tidak mampu puasa. Di mana kalau dia paksa puasa menyebabkan sakit. Kalau ditanya, kan kalau mati syahid, mati konyol. Kalau orang nanya, ini Islam tuh indah loh. Ya, misalnya, saya puasa aja deh, kalau mati syahid, mati konyol lah. Karena ini termasuk bunuh diri. Dan bunuh diri tidak dibenarkan oleh syariat. Surat 2 ayat 195. Kalimat la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan biarkan dirimu terjatuh dalam kebinasaan. Allah melarang membinasakan diri. Contoh, udah tahu mahnya akut. Kalau puasa bisa kolaps. Tapi bilang apa? Demi mati syahid gue puasa. Kata iblis, ini nggak mati syahid, mati konyol. Karena bunuh diri namanya. Islam indah nggak Bu?
Indah. Saya punya teman pastor. Dia jelasin ke saya. Pak Salih bisa jelaskan keindahan Islam nggak? Saya jelaskan panjang lebar tadi. Apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya. Islam indah sekali. Saya plak. Ustaz, kenapa dikata? Yang ngomong Tuhan saya, kenapa Yesus yang you puji? Bilang alhamdulillah, bukan puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus nggak punya jasa di sini. Itu kenapa saya punya teman orang Nasrani Amun senang sama saya. Mereka panggil saya sasak santun tapi sakit. Hah? Yang ngomong Tuhan saya. Kenapa tiba-tiba Yesus yang you puji? Nanti kalau dia nerangin agamanya, panjang lebar saya bilang, alhamdulillah. Ustaz, kenapa alhamdulillah? Kenapa bukan Yesus yang Bapak puji? Saya memuji Tuhan karena Tuhan saya jaga dari kesesatan, you. Maka saya puji Tuhan saya karena Tuhan selamat dari kesesatan. Dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, kenapa Ustaz kok? Ditanya sama saya, Ustaz, kok saya perhatikan orang Islam kok banyak sekali masalah ujiannya. Karena orang Kristen kok jarang ujian. Karena lu calon narapidana, nggak perlu diuji. Kami kan calon penghuni surga. Masuk surga mesti jadi orang baik. Orang baik mesti diuji. Mana ada orang masuk bui diuji? Gak ada. Lama-lama masuk Islam sama kawan saya tadi. Dia bilang, itu ya betul jawaban. Jelas ya? Dia bilang, kalau you nanya saya mikir 7 hari nggak ada jawaban. You saya nanya langsung lu jawab loh. Ya? Karena apa? You kan calon narapidana, mana ada orang masuk bui dites. Nggak perlu juga kali. Ya, kami calon penghuni surga. Masuk surga jadi orang baik. Jadi orang baik udah fit and proper test, yaitu musibah. Mana ada orang masuk bui maling di itu, nggak perlu. Jadi lu kan calon narapidana, nggak usah diuji. Dalam hati dia betul juga kali ya. Jelas ya Bu? Jadi Islam itu udah mudah kok. Jadi jangan merasa dipersulit. Apa kata Allah di Quran? Surat 22, Al-Hajj ayat 78 di kalimat keempat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan kamu tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Surah 2, 185 di kalimat yang ke-8. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Islam itu mudah. Makanya jangan cari-cari alasan, itu namanya sukoi. Suka-suka oi. Gak boleh. Jadi uzurnya uzur syar'i. Ada alasan syariat untuk kita boleh meninggalkan agama. Contoh haram makan babi. Tapi tidak dimakan kecuali babi. Makan babi tidak apa-apa. Ini uzur namanya. Ya, alasan yang membolehkan kita melakukan sesuatu yang diharamkan, uzur namanya. Jadi uzur itu apa? Alasan yang membolehkan kita melakukan yang terlarang. Tidak boleh puasa haram bukan? Terlarang bukan? Tapi karena sakit boleh lakukan yang terlarang. Paham anak-anak? Batasnya apa? Batasannya kalau mendatangkan madarat yang besar. Jadi kalau misalnya cuma sekedar sakit perut biasa, nggak usah alasan buka puasa. Ya, jadi maka dalam kaidah agama ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidah fikihnya. Sesuatu yang mendatangkan bahaya maka membolehkan yang terlarang. Kaidahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang mendatangkan bahaya maka membolehkan kita melakukan yang terlarang. Coba diulangi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Coba. Susah ya? Ad-daruratu tubihul mahzurat.
ya al-darurah, sesuatu membahayakan, tubihu madurat, maka dibolehkan melakukan yang terlarang. Itu uzur namanya. Faham anak-anak? Kalau nggak paham juga masalah lo, bukan masalah gua. Karena saya cukup menjelaskannya dengan jelas. Jelas ya? Jadi namanya uzur syar'i. Alasan yang dibenarkan syariat. Bukan uzur sukoi. Suka-suka oi. Dan menurut feeling gue kayaknya nggak enak tuh. Mendingan gak usah puasa deh. Ya nggak boleh. Itu kan uzur. Ya, itu namanya bisik saya. Jelas ya? Jadi ada alasan syariat. Jadi itu tadi, sesuatu yang kalau mendatangkan kesulitan, maka dibolehkan melakukan yang terlarang. Yang berikutnya Ustaz. Beberapa tahun ini saya punya bisnis. Sejak punya bisnis selama Ramadan, bisnis saya ramai sekali. Sehingga yang dulu saya sering khatam selama Ramadan, beberapa tahun ini tidak bisa. Tapi bagusnya saya bisa kasih THR kepada karyawan saya. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Tidak masalah. Allah membagi-bagi amal itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Kadang-kadang Allah kasih lebih orang mengajar. Baca Quran, tapi ceramah rajin. Ada kalanya orang bersedekah Quran, tapi umrahnya rajin. Jadi ada kisah. Seorang khalifah menulis surat kepada Imam Malik. Kenapa kamu mengajar saja? Kenapa nggak begitu dijawab? Allah membagi-bagi amal seperti Allah membagi-bagi rezeki. Ada orang yang Allah permudah di salat, Allah permudah di jihad, Allah permudah di sedekah. Itu segmennya masing-masing. Nggak masalah. Asalkan tidak mengabaikan sampai terabaikan. Sampai tidak baca Quran sama sekali. Nggak boleh. Jadi nggak masalah. Misalnya dia tidak baca Quran, tapi bisa memberi manfaat kepada pegawainya dengan kehidupan lebih baik. Tidak masalah. Kata Imam Malik, Allah mempermudah kita beramal sebagaimana Allah membagi-bagi rezekinya. Ya, kira-kira seperti itu nggak masalah. Yang penting yakin bahwa tidak ada yang sia-sia Anda kerjakan sepanjang Ramadan. Ya contoh tadi, tidak baca Quran, tidak kasih THR, untuk drakor aja dari hari ke hari. Ini namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Namanya action today, mampus tomorrow, bukan? Nah, jelas ya? Yang penting ada maslahat dan diberikan. Tapi kalau kita bisa mampu mengakselerasikan, semuanya alhamdulillah. Kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Surat 64 atau Ghabun ayat 16. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Ustaz, beberapa tahun ini saya sering diajak adik yang kerjanya di Bank Ribawi untuk itikaf dan buka puasa dan itikaf di masjid yang dibangun oleh kantornya. Sebenarnya saya ikut berdosa tidak ya memakmurkan masjid yang dibangun oleh Bank Ribawi? Mestinya nggak boleh ya. Itu sama dengan Masjid Ad-Dirar. Masjid yang dibangun orang-orang munafik di Madinah. Maka tidak boleh. Ya, mestinya bangun di masjid yang halal bangunan. Seperti dibangun oleh Islamic Madinah, apa namanya? Islam Madinah misal. Saya pernah ditanya sama satu gubernur, Pak Salim tahu nggak? Setelah saya rukyah itu gubernur, ini uang haram Ustaz. Saya bilang, Bapak nanti hari kiamat, Allah lemparkan Bapak dan masjid dimasukkan ke neraka, hadits Ibnu Majah. Terus gimana Ustaz? Itu masalah lo, bukan masalah gua. Kenapa lu nggak nanya dulu saya waktu mau bangun? Udah jadi baru bangunin saya. Udah masuk neraka saya dilibatkan. Saya mau hadir. Tapi dia bilang saya resul sama Pak Salim, nggak ada basa-basinya. Ya, saya bilang kan kita ketemu pas Bapak udah pensiun gubernuran. Dan Allah jaminkan Bapak masuk neraka bersama dengan masjid. Dan hadits Abi Bakrah. Orang yang sedekah dari harta haram,
Allah kumpulkan dia dan sedekahnya dilemparkan ke dua neraka. Nah gimana dong Ustaz? Itu masalah Allah, bukan masalah gua. Kenapa kita ketemukan lu udah terlanjur kesetanan. Nggak bisa dirukyah lagi kan? Udah dihukum neraka, Bapak mau seret sayang kan? Yang berikutnya Ustaz, saya mau alam. Dulu di awal masuk Islam, Ramadan terasa indah, ibadah terasa sangat nikmat dan khusyuk dengan berkhidmat dengan Al-Quran. Namun belakangan setelah menikah, bulan Ramadan terasa rutinitas, hanya seperti menjalankan kewajiban saja. Bagaimana ya memperbarui semangat keimanan saya sebagaimana saya dulu waktu hijrah masuk Islam? Coba tadi asal pengetahuan. Kan perasaan itu dan pengetahuan berbanding lurus bukan? Keyakinan dan pengetahuan berbanding lurus bukan? Suruh belajar agama lagi. Tahu hakikat ibadah. Hakikat Tuhan seperti apa. Ya, apa hakikat dari sebuah ibadah itu. Maka insya Allah akan melahirkan semangat. Sebab tidak mungkin orang memahami hakikat tidak mendatangkan ketenangan. Kata Allah di Quran surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman yang berzikir kepada Allah jiwanya tenang. Ibadah itu zikir bukan? Ibadah itu zikir. Kalau kita tahu hakikat ibadah, seperti orang sakit yang ingin sembuh, gimana sih kalau minum obat? Pasti semangat. Tadi tahu hakikat obatnya. Dia tahu manfaat obatnya dan tahu penyakit. Maka belajar agama dengan baik. Insya Allah. Kalau kita mengenal Islam, kita tahu hakikatnya, akan Allah datangkan kita merasakan kelezatan iman. Jelas ya? Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan jawab kita tutup. Mohon maaf pertanyaan yang tidak sesuai tema, saya izin tidak membacakan. Kita lanjut dengan kuis Ustaz. Mohon izin, sudah ada 5 hadiah kecil disiapkan oleh istri. Kepada yang di luar itu, saya ucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup karena yang di luar Zoom tidak ikut kuis ya. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.